Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Matius pasal 25, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menua di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menua di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rata dan kertak gigi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat tahun baru bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan kita yang maha baik, atas kemurahannya kita diberikan kesempatan untuk menerima tahun baru 2025. Pada hari ini, di awal tahun baru, mari kita berkomitmen sungguh-sungguh untuk menggunakan waktu ini sebaik-baiknya dan hidup kita berbuah seturut yang Tuhan mau. Pada hari ini tanggal 1 Januari 2025, sungguh indah firman Tuhan menyapa kita semua yang merangkum supaya di tahun 2025 ini kita sungguh-sungguh berhikmat mengelola semua pemberian Tuhan. Biarlah kita hidup di dalam iman dan Tuhan pakai hidup kita berguna, berdampak, berbuah, dan bersinar. Di tahun baru ini, mari kita tanya diri kita, dan kalau kita merasa belum berbuat apa-apa untuk Tuhan, jika pada tahun-tahun yang telah berlalu kita tidak terpercaya mengelola semua pemberian Tuhan, tahun ini mari kita berkomitmen untuk menjadi hamba yang dapat dipercaya. Apa yang tidak disenangi oleh Tuhan, mari kita tinggalkan, dan apa yang Dia senangi, mari kita hidupi di tahun 2025. Jangan kita sia-siakan lagi waktu tanpa makna, tanpa manfaat, tanpa dampak, dan tanpa Tuhan. Mari kita beriman, bertindak, berbuat seturut kehendak Tuhan. Mari kita menua semakin berhikmat di dalam Tuhan, semakin sadar menggunakan waktu dalam takut akan Tuhan. Tahun ini, Tuhan ingin pakai hidup kita, berbuah berlipat ganda di dalam iman. Dalam firman ini dijelaskan tentang perumpamaan tentang talenta dalam konteks pengajaran Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Dijelaskan bahwa seorang tuan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya selagi ia bepergian ke luar negeri. Setelah pulang kembali, sang tuan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ia mengevaluasi mereka berdasarkan seberapa setia masing-masing dari mereka dalam mengelola harta yang dipercayakan kepada mereka agar memberikan suatu hasil. Tampak jelas bahwa sang tuan mengharapkan sejumlah hasil dari mereka. Suatu hasil menunjukkan kesetiaan di pihak hamba. Sang tuan memberi penghargaan kepada hamba-hambanya berdasarkan bagaimana masing-masing dari mereka memikul tanggung jawab atas harta yang dipercayakan kepada mereka. Ia menilai 2 orang di antara mereka sebagai hamba yang baik dan setia, serta memberikan mereka imbalan positif. Seorang yang lain dianggap sebagai hamba yang jahat dan malas, serta mendapat kompensasi negatif.
Tuhan dalam perumpamaan ini adalah Tuhan, dan ketiga hamba itu adalah umat percaya yang dipilih oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangannya di dunia ini untuk hidup berguna, berbuah, berdampak, bersinar, dan menjadi berkat. Apa yang Tuhan kasih kepada kita dalam konsep iman, Tuhan mau pakai kita menjadi pengelola yang baik dan berhasil atas semua pemberian Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dalam perumpamaan ini diterangkan bagaimana waktu penantian tersebut dapat diisi dan bagaimana menyiapkan diri dengan baik, yaitu dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, menggunakan talenta yang sudah Tuhan berikan, sehingga menjadikannya berlipat ganda. Kita orang percaya diingatkan untuk mengerjakan bagian kita dengan baik. Tiap orang harus mengembangkan talenta yang sudah diberi, baik untuk melayani Tuhan maupun sesama. Dan pesan perumpamaan talenta secara keseluruhan adalah berbuah dan bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan bagi kita, baik itu waktu, kemampuan, uang, dan lain sebagainya. Semuanya itu Tuhan berikan supaya orang-orang percaya menggunakannya sebaik mungkin bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberikan talenta kepada kita agar kita dapat menggunakannya di dalam kehidupan kita. Talenta itu berasal dari Tuhan, maka kita harus mempersembahkannya untuk Tuhan. Tuhan memberi kita talenta yang berbeda, karena Tuhan tahu dengan detil kemampuan kita masing-masing setiap anak-anaknya. Talenta melambangkan semua kemampuan, waktu, sumber daya, dan kesempatan untuk melayani Allah ketika kita masih berada di dunia ini. Hal-hal ini dianggap Allah sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kita, dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dan setiap kita diberi talenta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tuhan memperlengkapi kita masing-masing dengan talenta yang berbeda-beda. Ada yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kerjakanlah setiap talenta dengan tanggung jawab maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan menyiapkan dan menganugerahkan talenta kepada kita secara cuma-cuma. Terhadap talenta itu, kita diperhadapkan dengan pilihan apakah mau mengolah dan mengerjakan talenta itu atau tidak, mau mengikuti kehendak Yesus atau tidak. Tegasnya kita diperhadapkan pada pilihan berkat atau kutuk, keselamatan atau kebinasaan, kehidupan atau kematian. Jika kita taat menjadi hamba yang terpercaya, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Jika kita tidak taat, maka hukuman dan kematian kekal menanti kita. Setiap kita anak-anak Tuhan harus menjadi pribadi yang taat, yang baik dan setia, yang dapat dipercaya untuk melaksanakan apa yang telah dipercayakan kepada kita dengan tepat sampai tiba hari penghakiman. Dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan talenta dan kemampuan yang diberikan kepada kita. Fokus kita bagaimana kita sungguh-sungguh mengelola, mengembangkan talenta yang sudah Tuhan titipkan bagi kita. Tuhan Yesus menghendaki agar kita mengikuti jalannya, yakni jalan kebenaran. Di situ ada keselamatan dan kehidupan. Jika tidak, kita akan binasa. Jika kita menolak mengerjakan talenta, malah menyembunyikan dan membuangnya, kita akan menerima akibatnya. Dalam firman Tuhan dikatakan setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita sekarang sedang berada di zaman akhir. Pergunakan dan kelola seluruh pemberian Tuhan dalam kehendak-Nya. Semua itu dititipkan Tuhan untuk kita gunakan memuliakan nama-Nya. Tuhan mau kita menjadi hamba yang taat dan setia. Jadilah hamba yang terpercaya. Mari kita mengelola talenta pemberian Tuhan dengan baik. Masa ini adalah masa penantian bagi kita. Jadilah hamba yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita semua umat pilihan Tuhan. Mari kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Kelolalah talenta pemberian Tuhan dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Kehidupan kita di dunia ini diberikan Tuhan bukan tanpa tujuan dan bukan untuk diri kita sendiri. Kehidupan kita bertujuan agar menjadi berguna,
berbuah, berdampak, bersinar dan menjadi berkat. Dan lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dilihat atau tidak dilihat oleh manusia, jadilah hamba yang taat, baik dan setia. Tuhan melihat kita senantiasa berkarya dan bekerja. Lakukanlah hanya untuk Tuhan. Mari kita kelola semua pemberian Tuhan dalam penyertaan kuasa Tuhan. Lakukan semua hal dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa melipat gandakan berkat-Nya kepada hamba-Nya yang taat dan setia. Jadilah hamba yang terpercaya. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.